Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyusun persamaan dua variabel dari grafik dan DHP untuk matematika wajib SMA kelas 10. Persamaan linear dua variabel atau bisa disingkat PTLDV untuk yang linear ya. Langkah-langkah menyusun PTLDV jika diketahui dari hasil penyelesaiannya. Yang pertama menentukan persamaannya, yang kedua menentukan tanda pertidaksamaan dengan memperhatikan arsiran DHP dan koefisien Y. Jadi pertama bikin persamaan, baru nyari tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaan itu dari materi sebelumnya ada kurang dari atau kurang dari sama dengan, bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan, ya. Jadi ada kurang dari maupun lebih dari. Dalam menyusun persamaan ada dua cara. Jadi buat jadi persamaan langkah pertama ada dua cara juga. Cara yang pertama, jika garis pembatas melalui dua titik, bisa pakai rumus Y-1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Saya yakin sudah pernah belajar persamaan garis lurus ini waktu SMP ya. Persamaan garis, materinya ini Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Jadi melalui dua titik X1, Y1, X2, Y2. Cara kedua, menggunakan rumus AX plus B sama dengan A kali B. Jadi kalau ada gambar grafik, ya ada titik A itu titik pada sumbu Y, titik B itu titik pada sumbu X, terus kalikan silang. A-nya pada Y dikalikan ke X, AX, B-nya dikalikan ke Y. Jadi kali silang. Yang tadinya Y dikalikan sama X, A kali X, ditambah B dikalikan Y sama dengan A kali B. Titik A dikalikan titik B. Ini cara cepatnya. Masuk ke contoh. Tentukan persamaan dari grafik berikut. Ya, ada grafik di sini. Ada sumbu X yang mendatar, ya, atau ada yang horizontal sumbu X dan vertikal ada sumbu Y. Berarti melalui titiknya di sini 4,0, X-nya 4, Y-nya 0 ya. Dan 0,3, X-nya 0, Y-nya 3. Jangan sampai kebalik untuk menentukan ini. Boleh 0,3 dan 4,0 boleh. Tapi yang nggak boleh ketukar tuh 4,0 ya, bukan 0,4. Karena X-nya di sini 4, Y-nya 0. Kalau titik ini X-nya 0, Y-nya 3. Karena ini di sumbu Y, yang ini sumbu X. Menentukan persamaannya, rumusnya Y min 1 per Y2 min 1 sama dengan X min 1 per X2 min 1. Jadi saya tentukan yang pertama ini X1, X2, ini Y1, ini Y2. Tinggal dimasuk aja ke rumus Y min 0, Y1-nya 0 per 3 min 0 sama dengan X min 4 per 0 min 4. X1, Y1, X2, Y2 masukkan ke sini. Terus dihitung Y per 3 sama dengan X min 4, 0 kurangi 4, min 4. Setelah itu kamu kalikan silang. Di sini min 4Y sama dengan 3X min 12 ya, 3X. 3 kalikan min 4 jadi min 12. Pindah ruas semua yang ada X sama Y-nya ke kiri. Jadi 3X min 4Y sama dengan min 12. Kemudian supaya positif Y-nya dikalikan negatif 1 agar Y-nya positif. Jadi 3X plus 4Y sama dengan 12. Ini sampai sini ketemu persamaannya. Ya. Atau mau cara cepat yang tadi saya jelaskan, ini kan sumbu Y, ini sumbu X dikali silang, berarti 3X ditambah 4Y sama dengan 3 dikali 4, 12. Jadi 3X bener ya, 3 dikalikan X ditambah 4 dikalikan Y sama dengan 3 dikali 4, 12. Bener. Ini cara cepatnya. Tentukan tanda pertidaksamaannya. Ya, tentuin tandanya gimana nih? Koefisien Y-nya kan positif nih, 4Y positif. Arsiran di bawah garis. Arsiran di bawah garis batas. Maka dan garisnya garis penuh. Nggak putus-putus ya. Kalau di bawah garis Y-nya positif, maka kurang dari sama dengan. Maka pertidaksamaannya berarti 3X plus 4Y kurang dari sama dengan 12. Ya, simple. Contoh nomor 2. Tentukan persamaan dari grafik berikut. Nah, grafiknya seperti ini, bedanya sama yang pertama apa tadi putus-putus ya ini ya, garisnya. Berarti kalau nggak kurang dari, lebih dari, nggak pakai sama dengan. Lalu titiknya 2,0 sama 0, min
4. Jangan ketuker ya, 0, min 4, y-nya yang min 4 sama 2,0. 2 titik di sini, saya tentukan 2,0 x1 y1. Ini x2 y2. Masukkan ke rumus yang sama y min 1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Jadi tinggal dimasuk-masukin x1-nya nih, y1-nya, x2-nya, y2-nya. Ketemunya y per min 4 sama dengan x min 2 per min 2. Kali silang ya di sini. Jadi min 2y sama dengan min 4x, min atau min jadi plus 8. Yang x sama y pindah ke kiri, jadi 4x min 2y sama dengan 8 ya. Bisa disederhanakan ya. Kalau sampai sini nih bisa disederhanakan. Dibagi min 2, supaya y-nya positif juga. Bisa dibagi 2 semua ya, min 2. Jadi 4x dibagi min 2 jadi min 2x. Min 2 bagi min 2 jadi 1. Y sama dengan 8 bagi min 2 jadi min 4. Sampai sini persamaannya, kemudian menentukan tandanya. Karena koefisien y-nya sini positif, kita memang menentukan y-nya positif. Arsirannya di bawah garis, ya kan garisnya ini di bawahnya berarti kan. Di bawah garisnya putus-putus, maka kurang dari. Nggak pakai sama dengan ya. Maka pada samaannya min 2x plus y sama kurang dari min 4. Tanda sama dengan diubah jadi kurang dari. Contoh linear yang terakhir ya. Di sini sumbu x, ada sumbu y. Ya mohon maaf tadi di soal sebelumnya nggak ada tulisan x sama y-nya. Menentukan persamaannya menggunakan cara 2, saya gunakan cara cepet langsung yang ax plus by sama dengan a kali b. Caranya ini ya tadi ya, saya tuliskan lagi atau saya gambarkan lagi di sini. A dikalikan x ditambah b dikalikan y sama dengan a dikali b. Berarti yang sumbu x dikalikan y, sumbu y dikalikan x. Oke. Berarti yang sumbu y dikalikan x jadi 2x ya. Ini kan y 2x min 3y ya sama dengan 2 dikali min 3. Jadi langsung 2x min 3y sama dengan min 6 dikali negatif 1 agar y positif supaya menentukan arsinya lebih gampang. Dikalikan negatif semua jadi min 2x plus 3y sama dengan 6. Sampai sini menentukan tanda persamaannya karena ya koefisien y positif, di sini 3y positif. Arsiran di atas garis dan garisnya penuh, maka lebih dari sama dengan. Maka persamaannya min 2x plus 3y lebih dari sama dengan 6. Ya, cukup simpel dan mudah. Untuk yang linear, tinggal bebas mau pakai rumus yang mana, bisa pakai min 1 ataupun pakai rumus x plus by sama dengan a kali b. Masuk ke persamaan kuadrat dua variabel ya, yang PTKDV, yang kuadrat. Nah, kuadrat ada dua jenis soal. Yang pertama diketahui dipotong dengan sumbu x dan titik pada grafik. Jadi kayak gini, ada soal, nanti ada grafiknya lengkung gini, ada ketahui 2x, x1 sama x2, sama melalui satu titik lain. Ya, bisa di sini atau bisa di sini, bebas. Jadi melalui 2 titik di sumbu x. Rumusnya y sama dengan a dikali x min x1 dikali x min x2. Jadi x yang pertama sama x yang kedua dimasukin ke rumus ini. Nanti cari a-nya dengan titik yang lain. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contohnya. Ya, contoh tentukan persamaan dari grafik berikut. Nah, dilihat di sini. Ada grafik seperti ini, pertama dilihat. Grafiknya ini melewati titik mana aja nih yang kita lihat ya. Yang pertama x-nya berarti x sama dengan 1 sama x sama dengan 2. X1, X2. 1 dan 2. Melewati titik mana lagi? Titik yang bisa kita lihat. Di sini ya. Di sini berarti 2,0 atau 0,2. Karena sini sumbu Y, berarti ini 0,2. X-nya 0, Y-nya yang 2. Ya. Berarti sumbu X 1,0 dan 2,0 berarti titik 0,2. Nah, berarti menentukan persamaannya, rumus tadi kan Y sama dengan A dikali A, X min X1, X min X2. Y sama dengan A dikali X min 1 dikali X min 2. Ya, 1 dan 2 sih. X min 1 sama X min 2 dikali silang,
dijabarkan ya, ketemu x kuadrat min 3x plus 2. Ini kalau dikali silang kalikan A. A-nya kita belum tahu. Nah, karena kita gunakan titik yang lain di sini 0,2 yang melalui titik lain 0,2, masukin ke persamaan yang kita punya, Y-nya 2, X-nya 0. Berarti Y-nya 2, A, X-nya digantikan 0. Ya di sini plus 2, jadi 2 sama dengan 2A, berarti A-nya 1. Nah, balikan lagi ke persamaan yang sini. A-nya 1, berarti Y sama dengan kalikan 1 sama ya, X kuadrat min 3X plus 2. Kemudian menentukan tanda persamaan-nya. Karena koefisien Y-nya ini positif di sini, arsiran di atas garis ya. Nah, garisnya ini ada garis arsirannya. Dan garisnya penuh, nggak putus-putus, maka tandanya lebih dari sama dengan. Maka persamaannya Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Contoh kuadrat yang pertama, contoh kuadrat yang kedua, ya. Jika diketahui titik puncak dan titik pada grafik, jadi ketahuinya titik puncak, XP sama YP, puncaknya grafik itu, atau pas lekukannya ya, puncaknya, sama titik pada grafik, X, Y. Kalau tadi kan melalui dua titik X sama X, titik lain, sekarang titik puncak sama titik lain. Rumusnya Y sama dengan A dikali X min X puncak kuadrat ditambah Y puncak. Ya, contohnya, tentukan persamaan dari grafik berikut. Nah, ini grafiknya, dilihat melalui titik mana. Puncaknya di sini ya, dia kan nggak memotong sumbu X, jadi kita nggak bisa nyari pakai rumus yang pertama. Kita lihatnya puncaknya di sini lah. Puncaknya ini X-nya 1, ini X-nya 1, Y-nya min 1. Kemudian melalui titiknya mana 0, min 3. Titik ini ya, yang lewatin 0, min 3. Dari puncak 1 min 1 min 0, min 3. Pakai rumus tadi, Y sama dengan A, X min XP kuadrat plus YP. Berarti ini XP-nya, ini YP-nya. XP-nya 1, YP-nya min 1. X min 1 dikuadratkan, ketemunya jadi A dikali X kuadrat min 2X plus 1. Ini ya kuadrat dari X min 1 kuadrat. Sini. Kemudian plus min 1 jadi min 1. Ya, sampai sini kita cari A-nya dulu pakai soal yang, atau pakai titik yang 0, min 3. Kalau titik 0, min 3 berarti Y-nya min 3, X-nya 0. Jadi masukkan ke persamaan yang tadi, berarti min 3 sama dengan A dikali 0 min 0 plus 1 kan 1 ya, berarti A min 1. Kemudian pindahkan ruas ke min 1 nya ke kiri, jadikan A sama dengan min 2. Maka Y sama dengan A-nya diganti min 2. Min 2 dikali X kuadrat di sini A ini, di sini ganti A-nya min 2. Jadi min 2X kuadrat min 2X plus 1 min 1. Jabarkan, min 2X kuadrat, min 2 kalikan min 2 jadi plus 4, min 2 kalikan 1 jadi min 2. Kemudian di belakang dikurangi 1. Jadi Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X min 3. Ini persamaannya, kemudian tinggal cari menentukan tanda persamaan-nya. Ya, karena di sini koefisien Y-nya positif, arsiran di bawah garis ya, garisnya kan ini bawah garis, garisnya putus-putus, bawah garis putus-putus kurang dari tanpa sama dengan. Maka persamaan-nya di sini Y kurang dari min 2X kuadrat plus 4X min 3. Ya, dia kalau di bawah garis dia kurang dari, kalau di atas garis dia lebih dari. Kalau putus-putus gak pakai sama dengan, kalau penuh berarti pakai sama dengan. Ya, demikian video yang bisa saya sampaikan. Ya, jika ada yang kurang jelas silahkan jangan sungkan-sungkan untuk japri saya. Dipersiapkan materinya untuk materi berikutnya. Ya, terima kasih.